anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah Sabat kita berjudul Diangkat oleh Musuh. Ayat hafalan Yesaya pasal 41 ayat 9. Engkau telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Poin penting pelajaran kita, Allah selalu mengundang orang-orang masuk ke dalam keluarganya. Pernahkah engkau memperhatikan satu tim pemenang di sekolah dan berharap engkau menjadi bagian di dalamnya? Apakah engkau merasa tidak cukup istimewa di dalamnya? Dapatkah engkau membayangkan rasanya didatangi oleh seorang kapten dan berkata, "Hai, aku ingin engkau menjadi anggota timku." Dua orang berjenggot mengendap-endap ke arah sebuah pintu kayu besar di antara bayang-bayang malam. Diam-diam mereka masuk. Mereka memerlukan sesuatu untuk dimakan. Tapi, lebih daripada itu, mereka ingin mendengar apa yang dibicarakan penduduk setempat. Kedua orang itu adalah mata-mata yang dikirim ke Yeriko oleh Yosua, pemimpin bangsa Israel. Mereka sedang mengadakan misi rahasia untuk mengetahui mengenai kota sebelum orang-orang Israel menyerang mengikuti perintah Allah. Rahab mengenali dua orang asing itu dan berkata, "Pergilah dengan cepat ke atas dan tinggallah di atap. Bersembunyilah di bawah batang rami dan tunggu aku. Raja telah mengetahui keberadaan kalian di kota. Ia sedang mencari-cari kalian." Rahab telah mendengar desas-desus mengenai bangsa Israel dan Allah mereka. Ia tahu bahwa setiap orang sedang mencari mata-mata itu. Kedua orang itu segera menaiki tangga menuju atap. Mereka mengetahui kalau tertangkap oleh Raja Yeriko, mereka akan dibunuh. Mereka menunggu dengan tenang di bawah tumpukan jerami yang gatal, dengan keyakinan bahwa Allah akan senantiasa melindungi mereka. Tiba-tiba, mereka mendengar suara keras pada pintu kayu di bawah. Suara bentakan terdengar di dalam. "Di manakah kedua orang itu?" Para tentara berteriak. "Kami mendapat laporan kalau mereka berada di sini." Jantung Rahab berdegup kencang. "Oh iya," jawabnya sambil mencoba untuk tenang. "Aku melihat mereka membuatku gugup. Tadinya mereka datang ke sini mencari makanan. Aku rasa mereka mencoba mencari informasi juga. Tapi seperti kalian lihat, mereka tidak ada di sini sekarang." Sambil menggerutu marah, para tentara pergi. Rahab menutup pintu yang berat itu setelah mereka pergi. Dengan cepat, ia pergi ke atas atap dan dengan suara pelan, ia memanggil para pengintai yang bersembunyi itu. Para tentara telah pergi ke gerbang kota. Mereka akan menuju daerah dangkal Sungai Yordan, tempat penyeberangan yang mudah. "Cobalah untuk tidur sekarang. Aku akan mencari cara bagaimana mengeluarkanmu dari sini. Kalian tidak akan aman sampai kalian kembali ke perkemahan." Ia berbalik dan meninggalkan mereka. Para pengintai itu mengerutkan dahi. Dapatkah mereka mempercayainya? Mereka tidak mempunyai pilihan lain. Mereka berbaring diam dan memasang telinga. Secara bergilir mereka tertidur.
Kemudian Rahab kembali sambil membawa tali tebal membelit bahunya. Orang-orang itu bangkit dan menebaskan jerami dari jubah mereka. Lihat, Rahab bertelut menjelaskan, rumahku tepat di tembok kota. Jika kalian ulurkan tali ke bawah melalui tembok, kalian akan tiba di luar tembok kota. Jika kalian pergi sekarang sebelum hari terang, kalian akan bisa bersembunyi di hutan. Jika rombongan pencari kembali, mereka akan terlambat. Orang-orang itu menatap satu sama lain. Mengapa engkau menolong kami seperti ini? Rahab menjawab, aku telah mengetahui bahwa Allah telah memberikan seluruh negeri ini kepada bangsamu. Semua orang di Yeriko sangat takut pada kalian. Kami luluh oleh rasa takut. Kami semua telah mendengar hal-hal menakjubkan yang Allah lakukan sejak kalian meninggalkan Mesir. Tolonglah aku seperti aku telah menolong kalian. Aku percaya kepada Allahmu dan percaya dengan apa yang dilakukannya pada bangsamu. Berjanjilah bahwa kalian akan menyelamatkan aku beserta keluargaku jika kalian beserta tentara datang untuk menghancurkan kota ini. Berikan tanda bahwa kalian tidak akan menghancurkan kami. Baiklah, pengintai itu setuju. Nyawa kami jaminan untuk nyawamu. Jika engkau merahasiakan kedatangan kami berjanji akan menyelamatkan keluargamu jika Allah memberikan tanah ini kepada kami. Tetapi salah seorang yang sedang memeriksa tali, kami tidak akan mampu menepati kesepakatan kita kecuali engkau mengikatkan tali benang kirimisi pada jendelamu. Dan haruslah seisi rumahmu, ibu, ayah, saudara laki-laki dan perempuan berada di dalam rumah pada saat itu. Rahab memperhatikan para pengintai itu turun dengan tali dan menghilang di pepohonan. Apakah hasil dari kesepakatan dengan para pengintai Israel ini nantinya? Kemudian, ketika anak-anak Israel itu berbaris mengelilingi kota Yeriko seperti yang diperintahkan Allah, tembok kota itu rubuh. Setiap orang di kota mati kecuali mereka yang tinggal dalam rumah Rahab, di mana benang kirmisi diikat pada jendelanya. Yosua, pemimpin Israel, memanggil kedua orang pengintai itu kepadanya. Pergilah ke reruntuhan itu, ia memerintahkan, dan temukan wanita yang menolong kalian. Bawa semua orang yang bersamanya. Kedua orang itu pergi. Tak lama kemudian, Rahab beserta keluarganya keluar dari puing-puing kota dengan selamat dan tinggal di sebelah luar perkemahan Israel. Semua orang yang berada dalam rumah dengan jendela terikat benang kirmisi telah diselamatkan. Rahab percaya pada kuasa Allah. Ia tidak pernah menyadari bahwa ia akan menjadi nenek moyang Yesus. Ia barangkali tidak mengetahui bahwa benang kirmisi di jendelanya akan mengingatkan orang lain akan darahnya yang menyelamatkan. Yang ia ketahui hanyalah bahwa Allah memilih untuk menyelamatkan dia dan menyertakan dia dalam keluarganya. Allah selalu mengajak orang-orang untuk masuk dalam keluarganya.